oposisi juga ada oposisi yang asal jeplak. Demokrasi juga tidak semua demokrasi baik ya. Saya pendiri partai dan nggak perlu takut ditendang dari koalisi. Padahal dia itu justru mulutnya diberikan kekuatan gitu untuk berbicara karena nggak bisa dihukum. Fahri Hamzah sentil parpol oposisi jangan cuma pelanga-pelongo, sindir PKS. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah nyindir tindakan yang dilakukan partai oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Hal tersebut diungkapkan Fahri Hamzah usai Joko Widodo memanggil 7 ketua umum dari partai koalisi. Ketujuh ketua umum tersebut adalah Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum P3 Soeharto Manoarfa, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pertemuan antara Jokowi dan ketujuh ketua umum dari 7 partai tersebut disorot oleh pihak oposisi. Ya kalau dari kami melihatnya begini, gitu, ya kan? Pertemuan kemarin sah-sah saja dan biasa saja. Nah, kalau Demokrat kita tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat. Ini kan pilihan kami nih, gitu. Ya kan, karena bagaimanapun perlu ada mitra kritis bagi pemerintah di luar. Kalau di dalam mungkin agak khawatir, kadang-kadang ngasih komentar atau memberi masukan. Nah kalau kita di luar ini kan tenang, nggak perlu takut ditendang dari koalisi. Pemerintah mungkin merasa butuh tambahan tenaga atau energi di dalam. Ya harapan kami tentulah, itu harapan rakyat. Harapan kami juga Demokrat bahwa memang ada penambahan partai koalisi ini intinya membicarakan nasib rakyat. Jangan kemudian ujung-ujungnya hanya sekedar otak-atik untuk konstitusi, menambah masa jabatan atau amandemen konstitusi gitu. Nah, ini harapan kita. Dilansir dari pikiranrakyat.com dari akun Twitter Fahri Hamzah, ia menyindir kritik dari partai oposisi terkait pertemuan tersebut. Tulis Fahri Hamzah, ini kritik saya kepada para partai yang gak diundang ke istana kemarin. Mereka sibuk dengan branding berada di luar istana dan kabinet, tapi gak paham bagaimana membangun pandangan alternatif dengan menggunakan kekebalan legislatif atau DPR RI. Mereka sama saja sebenarnya, kata Fahri Hamzah. Bahkan Fahri menantang partai oposisi untuk bersuara lebih keras supaya opini rakyat mendapatkan perhatian. Dia bertutur, ayo parpol yang ngaku oposisi aktifkan semua anggota DPR RI kalian, suruh mereka menggonggong lebih keras hingga suara rakyat yang tak terdengar menjadi nyaring terdengar. Jewerlah eksekutif di seluruh lini dan jangan bersekongkol dengan mereka. Diam kalian adalah sekongkol, tutur dia. Ia menegaskan peran pengawasan dan oposisi tidak bisa diserahkan kepada masyarakat sipil ataupun partai baru. Rakyat pada dasarnya tidak bebas terbukti sekarang. Tapi suara rakyat di DPR sangat berarti dan dahsyat. Inilah yang seharusnya difungsikan, jangan malah sibuk pencitraan. Harusnya anggota DPR tuh malu kalau gara-gara bicara rakyat di penjara. Padahal dia itu justru mulutnya diberikan kekuatan gitu untuk berbicara karena nggak bisa dihukum. Harusnya dia tampil untuk mengatakan, mulut saya nggak bisa dipenjara. Dan saya mau pakai mulut saya ini untuk membela rakyat yang berbicara dan gara-gara berbicara dia di penjara. Harus dibela gitu. Betul. Nah, gitu caranya. Ini enggak, dia ikut mingkem malah. Partai apa yang sedang disentil Fahri Hamzah? Fahri Hamzah berkata, ini kritik saya kepada partai yang nggak diundang ke istana kemarin. Mereka sibuk dengan branding berada di luar istana dan kabinet, tapi nggak paham bagaimana membangun pandangan alternatif dengan menggunakan kekebalan legislatif atau DPR RI. Mereka sama saja sebenarnya, cetus dia. Menurutnya, jika seorang anggota DPR lebih taat kepada kabinet ataupun posisi partainya, apapun posisi partainya, maka dia tidak paham makna kongresional. Kata Fahri Hamzah, tapi seorang anggota DPR yang partainya di luar kabinet tapi tetap mingkem lebih sulit dimengerti lagi. Apa guna imunitas dan kekebalan hukum? Sebagaimana demokrasi, kenyataannya memang oposisi juga ada oposisi yang asal jeplak. Demokrasi juga tidak semua demokrasi baik ya, sehingga memang oposisi pun banyak bentuknya. Tapi dalam bentuk idealnya, sebetulnya oposisi itu memang sehat. Bisa kita lihat misalnya sebagai contoh ya, dari 14 negara yang stabil di dunia ini, 13 menggunakan sistem parlementer. Padahal sistem parlementer itu jelas-jelas ada oposisi dan pemerintah yang berhadapan-hadapan di dalam parlemen. Sehingga secara empiris sebetulnya menunjukkan bahwa oposisi yang baik yang dijalankan dengan nyaris sempurna itu akan memberikan banyak manfaat bagi negara-negara yang menganutnya. Jadi kata dia, banyak partai yang tidak tahu cara oposisi dalam presidensial.
Bicara kami oposisi tapi faktanya parlemen justru sepi dari orang cerewet. Kalau DPR RI sepi artinya sesungguhnya oposisi sudah tidak ada. Hanya dengan mengembalikan daulat rakyat maka oposisi bisa tegak. Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menyatakan ketika media massa, media sosial sampai mural bisa dihentikan, harusnya hak bertanya anggota DPR tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Dia berkata, satu mulut anggota DPR RI saja bisa bikin banyak berita apalagi satu fraksi atau partai. Masalahnya mereka juga bingung mau bicara apa. Sekarang ketika semua terasa dihapus dan di take down, maka semua nampak bisa dihentikan. Tapi parpol di DPR tidak sadar bahwa konstitusi menjamin adanya fungsi oposisi dan pengawasan, bahwa ada yang tidak bisa dihentikan yaitu mulut anggota DPR yang dijaga imunitasnya. Dijelaskan istilah oposisi tidak dikenal dalam presidensialisme, termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya oposisi adalah istilah parlementer, tapi fungsi oposisi kita sebenarnya ada di legislatif tersebut. Maka, merdekakan mereka dari kungkungan daulat parpol dan kembalikan daulat rakyat. Banyak kesalahan memahami oposisi dalam tradisi presidensial. Oposisi presidensial bermuara pada oposisi kongresional atau lembaga perwakilan. Betul, demokrasi membutuhkan oposisi. Ada beberapa hal. Yang pertama, demokrasi itu harus dijaga kedaulatan rakyat sebagai esensinya. Dan agar bisa menjaga itu harus ada kelompok yang mewarning. Anda sudah terlalu bergeser sehingga lebih kepada kedaulatan elit. Orang-orang yang memberi warning ini sebetulnya yang disebut sebagai oposisi. Kalau tidak ada itu, ya sudah campur jadi satu dan akhirnya tertinggal adalah kedaulatan rakyat. Jadi nggak usah teriak oposisi, cukup buktikan suara Anda merdeka. Sementara DPR RI kita kebanyakan satu suara tanpa perbedaan yang nyata. #oposisi pelanga pelongo, pungkas Fahri Hamzah. Secara umum saya ingin mengatakan kita ini udah punya sistem. Presidensialisme kita itu bukan presidensialisme federasi. Sehingga presiden itu kalau kayak misalnya di Amerika itu namanya presidensialisme federasi. Jadi presiden itu relatif memang rada dibatasi oleh kekuatan state ya. Karena dalam sistem Amerika Serikat itu disebutnya itu it is the state create a federal gitu. Jadi negara bagian itulah state itu yang menciptakan negara federasinya Amerika. Nah, tetapi di dalam sistem kita pemerintah pusat yang menciptakan pemerintah daerah. Jadi dibalik itu. Jadi makanya pemerintah pusat di Indonesia itu masih kuat. Diketahui setelah Partai Amanat Nasional PAN merapat ke parpol koalisi pendukung Presiden Jokowi Wapres Ma'ruf Amin, ini tersisa dua partai politik di Senayan yang beroposisi, yakni PKS dan Partai Demokrat. Sebelumnya ketika berduet dengan Fadly Zon, FH selalu memandang sisi salah dari kebijakan Jokowi. Semua yang dilakukan oleh Jokowi disebut salah, kurang ini kurang itu. FH yang awalnya bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera selama menjabat sebagai Wakil Ketua DPR tak pernah punya partai karena dipecat oleh partainya. Namun, beruntung sampai akhir masa jabatannya FH ini bergeming tetap dalam kedudukannya, partainya dan DPR tidak berhasil melengsarkan FH dari tahta Wakil Ketua DPR. Beruntung lagi gugatan FH ke PKS dikabulkan oleh pengadilan. Perselisihan antara Fahri Hamzah dengan 5 elit PKS yang berujung dengan dikabulkannya gugatan Fahri Hamzah pun berupa sita harta pada elit PKS sebesar 30 miliar rupiah oleh pihak pengadilan. Hingga saat ini masih dalam proses verifikasi dari pengadilan. FH mengisi masa pensiunnya dari DPR dengan berkiprah di Partai Gelora. Dia duduk sebagai Wakil Ketua Partai Gelora. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.